Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan dan teman-teman serta saudara-saudaraku di mana saja berada. Pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, saya ingin mempersembahkan tutorial bagaimana menguasai simplex Big M, yaitu bagian dari mata kuliah program linear. Materi ini dipersembahkan dari Rumah Belajar 415. Sebelum melanjutkan tutorial ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, teman-temanku semua, kita langsung saja menuju TKP. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang metode simplex primal. Lalu, apa sih perbedaan antara metode simplex primal dengan metode simplex Big M? Perbedaan metode simplex primal dengan metode simplex Big M adalah munculnya variabel artifisial atau variabel semu yang selanjutnya akan disimbolkan dengan huruf A kecil. Sedangkan metode atau langkah-langkahnya itu sama. Prosedur metode simplex Big M yang pertama adalah ubahlah tanda pertidaksamaan dengan ketentuan. Yang pertama, tanda lebih dari sama dengan yang ada pada fungsi kendala diubah menjadi tanda sama dengan, yaitu dengan memasukkan variabel slack yang bernilai negatif atau kita tulis dengan negatif X dan variabel semu yang bernilai positif atau kita tulis dengan positif A. Kemudian, jika kendala bertanda sama dengan, tambahkan ruas kiri satu variabel tambahan berupa variabel semu atau kita tulis plus A. Kemudian, jika tandanya lebih dari sama dengan, yang ada pada fungsi kendala diubah menjadi tanda sama dengan. Saya ulangi, jika tandanya kurang dari sama dengan, yang ada pada fungsi kendala diubah menjadi tanda sama dengan, yaitu dengan menambahkan variabel slack atau kita tulis dengan plus X. Langkah kedua, masukkan atau tambahkan pada variabel slack dan semu ke dalam fungsi tujuan, di mana koefisien untuk variabel slack adalah 0 dan koefisien variabel semu adalah M. Apa itu M? M adalah konstanta yang nilainya sangat besar sekali, tapi berhingga, misalnya ribuan, puluhan ribu, 100.000, atau mungkin saha. Aturannya seperti ini. Untuk fungsi tujuan memaksimumkan, koefisien variabel semuanya adalah negatif M. Sedangkan untuk fungsi tujuan meminimumkan, koefisien variabel semuanya adalah positif M. Langkah ketiga, ubahlah fungsi tujuan sehingga koefisien variabel semu bernilai 0. Langkah keempat, hasil langkah 1 sampai dengan 3 masukkan ke dalam tabel M besar. Dan langkah kelima, langkah selanjutnya sama dengan penyelesaian metode simplex yang sebelumnya, yaitu pilihlah kolom kunci, pilihlah baris kunci,
lakukan perubahan pada baris kunci, lakukan perubahan pada baris selain baris kunci, dan yang terakhir memeriksa apakah masih ada nilai pada baris tujuan yang bernilai negatif jika persoalannya maksimum atau bernilai positif jika persoalannya adalah minimum. Nah, untuk lebih jelasnya, kita selesaikan masalah berikut ini dengan metode simplex. Fungsi tujuannya adalah minimumkan Z sama dengan 4x1 plus x2 dengan fungsi kendala 3x1 plus x2 sama dengan 3. Kemudian kendala kedua 4x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 6. Kendala ketiga x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4. Kemudian syarat ketidaknegatifan adalah x1, x2 itu harus positif. Prosedur penyelesaiannya adalah langkah 1. Ubahlah tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala dengan acuan seperti berikut ini. Fungsi kendala 3x1 plus x2 sama dengan 3. Karena tandanya sama dengan, maka fungsi kendala ini kita rubah menjadi 3x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 3. A1 ini dinamakan dengan variabel semu. Kemudian kendala kedua yaitu 4x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 6. Kita ubah menjadi 4x1 plus 3x2 dikurangi x3 ditambah A2 sama dengan 6. Jadi tanda lebih dari sama dengan itu kita ganti dengan tanda sama dengan, kemudian ditambahkan dengan variabel slack yang kita simbolkan dengan x3 tapi dia bernilai negatif, kemudian ditambahkan variabel semu yang kita simbolkan dengan A, atau karena tadi sudah A1 kemudian di sini menjadi A2. Kendala ketiga adalah x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4. Kita ubah menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Perhatikan bahwa tanda kurang dari sama dengan kita ubah menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita menambahkan variabel slack yang bernilai positif karena dia tandanya kurang dari sama dengan. Faktor ketidaknegatifan tetap tidak ada perubahan. Langkah kedua, masukkan atau tambahkan pula variabel-variabel slack dan semu ke dalam fungsi tujuan di mana koefisien untuk variabel slack adalah 0 dan koefisien variabel semu adalah m. Kira-kira seperti ini. Nah, fungsi tujuannya awalnya adalah Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Kemudian kita rubah menjadi Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah MA plus 1 ditambah MA 2. Ya, saya ulangi. Perubahannya adalah Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah MA1 ditambah MA2. Nah, ini adalah koefisien variabel semu. Variabel semu adalah M. Kenapa ditambah M? Karena dia fungsi tujuannya adalah min. Ya. Bagaimana kalau fungsi tujuannya max? Kalau max ini di sini bukan tambah MA1 tapi dikurangi MA1 atau dikurangi MA2. Kira-kira seperti itu. Nah, ini MA1 tujuan. Untuk fungsi tujuan ingat tadi sebelumnya bahwa untuk fungsi tujuan memaksimumkan
koefisien variabel semuanya adalah negatif M. Sedangkan untuk fungsi tujuan meminimumkan, koefisien variabel semuanya adalah positif M. Nah ini karena dia min maka dia positif M. Dari langkah 1 dan langkah 2 diperoleh seperti ini. Fungsi tujuannya min Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah MA1 ditambah MA2. Fungsi kendalanya adalah 3x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 3. Kemudian kendala kedua 4x1 ditambah 3x2 min x3 ditambah A2 sama dengan 6. Kendala ketiga adalah x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. x1 dan x2 itu harus positif tetap. Langkah ketiga, ubahlah fungsi tujuan sehingga koefisien variabel semuanya adalah 0. Dari fungsi kendala yang telah mengalami perubahan diperoleh kira-kira seperti A1-nya sama A1 sama dengan 3 min 3x1 min x2. Kemudian A2-nya sama dengan 6 min 4x1 min 3x2 ditambah x3. Nah, dari mana? Dari tadi ya, fungsi kendala yang telah mengalami perubahan seperti ini. Nah, sehingga Z sama dengan 4x1 plus x2 plus MA1 plus MA2 kita rubah ya, sesuaikan, A-nya diganti ya, sehingga menghasilkan Z itu sama dengan 4 min 7 MX1 ditambah 1 min 4 MX2 ditambah MX3 ditambah 9 M. Kemudian kita melakukan pergeseran ke kiri hingga menjadi Z min 4 min 7 M X1 min 1 min 4 M X2 min MX3 sama dengan 9M. 9M ini adalah konstanta, maka dia tidak digeser. Langkah 4, hasil langkah 1 sampai dengan 3 masukkan ke dalam tabel M besar. Kira-kira tabel M besar seperti ini. Nah, semua variabel dimasukkan ke dalam tabel. Nah, khusus yang ini hanya yang dimasukkan adalah variabel tambahan yang bernilai positif. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Dari hasil langkah sampai ini seperti ini tadi, makanya seperti itu. Nah, ini dimasukkan semua. 0, 1, negatif 4 plus 7M min 1 plus 4 ini min 4 plus 7M kan gitu. Masukkan semua, dimasukkan ke sini. 3, 1, 0, 0, 1 semua dimasukkan. Dari mana? Dari sini, dari ini. Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah mengalami perubahan. Kayak seperti itu. Kemudian apa selanjutnya? Langkah 5A. Langkah 5 adalah pilihlah kolom kunci. Bagaimana cara memilih kolom kunci? Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif terkecil kalau masalahnya adalah maksimal. Kalau masalahnya minimal maka kita pilih positif terbesar. Dari sini
Mana yang positif terbesar adalah yang negatif 4 plus 7M. Nah, ini menjadi kolom kunci acuan dari ini, karena ini adalah yang positif terbesar, negatif 4 plus 7M, maka di sini menjadi kolom kunci. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian pilihlah baris kunci. Bagaimana cara memilih baris kunci adalah pilih baris kunci baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dari pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil, maka tadi tabelnya kita tambahin dengan indeks ada di sini, karena nanti kita akan mencari indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah pembagian antara NK, nilai pada kolom NK, dengan baris kolom kunci. Tapi selain baris Z nggak dicari indeksnya. Nah, tadi ini yang baris A1 itu adalah indeksnya 1. Dari mana? 3 dibagi 3. Kemudian ada 6 dibagi 4 sama dengan 3/2. Kemudian 4 dibagi 1 sama dengan 4. Gitu. Kemudian mana yang menjadi baris kunci adalah yang indeks positif dengan angka terkecil. Yang terkecil adalah 1, maka ini yang menjadi baris kunci. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah lakukan perubahan pada baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Ini yang namanya angka kunci. Angka kunci itu titik perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Kira-kira seperti itu. Itu namanya angka kunci. Titik perpotongan antara kolom kunci dan angka kunci dinamakan titik perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci dinamakan angka kunci. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini pada baris kunci kita rubah. Nah, kenapa ini berubah menjadi X1? Awalnya itu kan A1. Nah, perubahan A1 menjadi X1 karena yang menjadi kolom kunci adalah X1. Kolom kuncinya X1 tadi di atasnya, maka dia berubah menjadi X1. Nah, ini perubahannya. Semuanya dibagi dengan angka kunci. 0 dibagi 3 0. 3 bagi 3 1. 1 dibagi 3 sepertiga dan sebagainya. Ini 1 bagi 3 sepertiga. Kemudian apa lagi? 3 bagi 3 1. Seperti itu. Nah, ini 3 bagi 3 1. Ini perubahannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah apa? Lakukan perubahan pada baris selain baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Kira-kira seperti ini. Ini nilai baru baris baru. Dari mana? Dari ini. Ini yang namanya apa ini? Baris lama. Baris lama ini sama dengan ini baris lama. Nah, ini baris lama. Nah, kalau ini namanya baris baru baris kunci. Nilai baru baris kunci. Di sini nih. Kemudian ini adalah koefisien pada kolom kunci. Nah, ini negatif 4 ditambah 7M. Kira-kira seperti itu. Ini hasilnya. Dan ini
dikurangi ini yang perkaliannya menghasilkan ini, kemudian disalin ke sini, kira-kira seperti itu. Nah yang kedua seperti ini sama, ini namanya baris lama, ini nilai baru baris kunci, ini koefisien pada kolom kunci, ini nih hasilnya, masukkan ke sini. Nah, kira-kira ketiga juga sama seperti tadi ya, kira-kira. Nah lengkapnya kalau sudah berubah ke sini, ini perubahan lengkapnya. Kemudian langkah ke 5E, memeriksa apakah masih ada nilai pada baris tujuan yang bernilai negatif jika persoalannya maksimum atau bernilai positif jika persoalannya minimum. Nah pada kasus ini, karena pada baris Z masih ada yang bernilai positif, yaitu 1 plus 5M. Mana 1 plus 5M ini? Per 3, maka lakukan operasi seperti langkah 5A sampai 5D. Apa itu? Yaitu pilih kolom kunci, pilih baris kunci, kemudian lakukan perubahan pada baris kunci, yang terakhir lakukan perubahan pada baris selain baris kunci kayak tadi. Seperti itu. Karena pada kasus ini persoalannya adalah meminimumkan fungsi tujuan, maka tabel simplex akan berhenti manakala pada baris Z sudah tidak ada yang bernilai positif. Tadi pada iterasi pertama ternyata masih ada yang bernilai positif, maka akan dilanjutkan. Nah, setelah melakukan seperti tadi berulang-ulang, maka ini adalah tabel simplex yang telah mengalami perubahan, dan ini adalah tabel simplex lengkap. Ini sudah berhenti. Mana berhenti? Pada nilai baris Z itu sudah tidak ada yang bernilai positif ya. Kalau NK-nya pasti positif ini ya, NK positif. NK tidak dilihat karena pada baris Z di sini. Di sini aja dilihatnya, bukan di NK. Kalau NK itu bernilai positif memang, bukan negatif. Apapun fungsi tujuannya. Ini sudah negatif. Ini 7/5 min M. M kan besar sekali, berarti negatif M ditambah positif, tetap pada dia bernilai negatif. Kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulannya dari tadi, dari tabel simplex di akhir, ini Z-nya adalah 17/5. Ini bisa dilihat di sini, 17/5 Z. Kemudian X1-nya adalah 2/5. Kemudian X2-nya adalah 9/5. Kira-kira seperti itu. Oke. Biar teman-teman dimanapun Anda berada, coba kerjakan soal yang ini. Kalau masih belum bisa berkonsultasi lewat channel saya. Sekian, terima kasih telah menonton sampai selesai dan mudah-mudahan paham. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.